Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Biarlah setiap kita terus boleh merasakan anugerah daripada Tuhan sangat cukup untuk setiap kita. Mari kita akan sama-sama mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur ketika kami terus diizinkan boleh merasakan dan menghayati anugerah kasih Tuhan yang besar untuk setiap kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sapalah setiap kami Tuhan, sekalipun mungkin kami sedang dalam kondisi yang lemah tubuh, sekalipun mungkin kami sedang ada yang memikirkan banyak permasalahan, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh jadi kekuatan, topangan bagi setiap jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berbicara secara pribadi melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah Engkau yang boleh memakai hamba-Mu ini dalam keterbatasannya untuk boleh menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh jatuh di dalam hati kami dengan satu kerinduan untuk boleh kami hidupi setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Dalam satu rangkaian ketika berita kelahiran diberitakan kepada Maria, yang kala itu adalah seorang perawan. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana Maria yang dipercayakan oleh Allah untuk boleh menjadi ibu daripada Tuhan Yesus memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita lanjutkan pembacaan perikop kita dari ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita,
kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus dengan setia merenungkan firman Tuhan dan juga tetap berusaha untuk bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali mengingat bagaimana kisah anugerah Allah itu turun kepada seorang perempuan yang dikatakan akan sangat berbahagia karena satu berita, satu kepercayaan yang diberikan kepadanya daripada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini biasanya selalu akan muncul ketika kita akan mulai perayaan Natal. Bagaimana berita dari seorang malaikat itu datang kepada Maria yang sebenarnya posisinya kala itu adalah sebagai seorang wanita yang belum tentu mendapatkan tempat atau bisa dikatakan sebagai seorang yang posisinya tidak diakui kala itu. Namun ketika Maria mendapatkan satu berita, dia mendapatkan satu berita dari seorang malaikat tentang kasih karunia turun atasnya. Kala itu dia mungkin akan bertanya-tanya dan berpikir, apa mungkin? Bagaimana mungkin caranya? Dan itulah yang dipertanyakan oleh Maria, dikatakan di dalam hatinya dia menanyakan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi malaikat berkata menjelaskan bahwasannya berita ini adalah berita yang benar. Berita yang tepat, berita yang disampaikan, nubuatan yang akan digenapi daripada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria mendengarkan hal tersebut, malaikat pun tahu, Allah pun tahu, dia mungkin akan mempertanyakan bagaimana mungkin, rasanya mustahil. Dan seperti yang kita ketahui di dunia zaman sekarang, tidak mungkin ada seorang perempuan yang bisa hamil dan melahirkan tanpa adanya benih daripada seorang pria. Begitu pula Maria kala itu memikirkan bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi malaikat itu pun memberikan sematan satu berita agar Maria percaya dan mengetahui bahwasannya tidak ada yang mustahil daripada Allah. Di sana dikatakan bahwasannya Elisabet, sanak daripada keluarganya itu pun sedang mengandung di usianya yang tua, yang dikatakan perempuan mandul. Sangat jelas dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Maria mendengar hal tersebut, respon daripada Maria yang tadinya terkejut, yang tadinya mungkin juga bahagia bercampur aduk dengan bagaimana ya, dia mungkin khawatir, dia mungkin gelisah. Bagaimana pandangan orang kala itu, seperti yang kita tahu dalam perjanjian lama dituliskan, ketika ada seorang yang belum bersuami tetapi hamil, dia akan mendapat satu penghukuman, dirajam di pintu luar dari kota tersebut sampai dia mati. Dan saya yakin Maria mengetahui hukuman tersebut, karena itu mungkin kala dia mendengar berita ini, perasaannya campur aduk Bapak Ibu. Dia senang karena berita itu datang kepadanya, seorang yang dipercaya, seorang yang dipilih, seorang yang mendapatkan kasih karunia. Tapi dalam satu sisi dia pun mungkin acak kadut begitu ya, gelisah. Bagaimana saya harus ngomong sama Yusuf? Bagaimana orang-orang akan katakan? Ketika saya mengatakannya belum tentu orang-orang percaya. Tapi dia berkata, ini daripada Allah, ini daripada Allah. Dan dia pun berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan di dalam bagian Lukas ini, Maria akhirnya mengunjungi Elisabet. Dan ketika Maria mengunjungi Elisabet, Elisabet sebelum mendengar kabar dari Maria, dia udah tahu kalau Maria pun mengandung bayi yang dijanjikan, bayi yang telah dinubuatkan begitu lamanya. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita bisa melihat ya, bagaimana Lukas yang menuliskan tulisan ini. Dia adalah seorang yang dikatakan dokter begitu. Dan kita bisa melihat tulisan-tulisan daripada Lukas nantinya juga
mengambil satu posisi. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, itu ada dalam tulisan ini. Ada para wanita, ada orang-orang miskin nantinya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ketika hal ini dituliskan panjang lebar oleh Lukas, dia mengisahkan secara detail tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan satu-satunya kisah yang tertulis dalam bagian Injil mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dan juga nyanyian pujian Maria hanya bisa kita temukan di dalam bagian Lukas ini. Ketika Maria telah berjumpa dengan Elisabet dan Elisabet telah berkata tentang berita tersebut, kita juga bisa melihat bagaimana respon daripada Maria. Respon selanjutnya yang Maria lakukan adalah dia memuji Allah. Dia memuji Allah akan kebesarannya. Dia memuji Allah atas setiap perbuatannya. Dia memuji Allah karena dirinya dipercayai. Dia memuji Allah karena kasih karunia yang boleh dia terima. Kita bisa melihat dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak saudara, dari bagian pujian ini kita bisa melihat banyak hal. Bagaimana Maria sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bagaimana Maria tahu dia adalah Allah yang dikenal oleh Maria. Maria mengenal Allah dengan benar. Karena itu tidaklah mungkin seorang yang tidak mengenal Allah akan menghasilkan satu respon memuji Allah. Hanya karena Maria mengenal Allah, dia memuji Allah. Bapak saudara sekalian, setiap kita juga adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang yang beranugerah. Kita mendapatkan anugerah yang tidak murah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita terus diingatkan tentang anugerah Allah datang menghampiri kita, anugerah Allah yang mengejar setiap kita, anugerah Allah yang datang untuk setiap kita bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Pertolongan Tuhan ada untuk setiap kita, bukan karena kita ini layak mendapatkannya. Lalu menjadi pertanyaan adalah, respon yang seperti apa ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan? Respon yang seperti apa yang kita mau tunjukkan, yang mau kita bangun, yang mau kita berikan kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu besar buat setiap kita. Jangan pernah bosan ketika kita diingatkan tentang anugerah daripada Allah. Ketika kita sudah bosan tentang kasih karunia, tentang penebusan, disitulah sebenarnya kita sudah stop untuk mengenal Allah lebih dalam. Disitulah kita sudah mulai hambar tentang kasih-Nya. Maka kita perlu kembali lagi datang mendekat pada Allah. Bapak saudara sekalian, biarlah setiap kita yang hidup dalam anugerah Tuhan, anugerah daripada Kristus, kita mau meresponi hidup kita dengan berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah kepadamu menurut perkataan-Mu. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Ini satu sikap hidup yang berserah bentuk kepada Tuhan. Lalu kita juga mau terus memuliakan Tuhan sampai nafas hidup kita berakhir. Biarlah kita didapati meresponi anugerah Allah dalam hidup kita dengan sikap hati yang tahu diri dan bersandar penuh padanya dan memuji Dia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sekali lagi Engkau berbicara kepada setiap kami tentang anugerah dan kasih. Biarlah
berita tersebut menjadi satu firman yang terus terngiang, satu kebenaran yang terus mengingatkan kepada setiap kami. Kami adalah orang-orang yang dipilih, kami adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia dan anugerah Allah itu turun atas setiap kami. Dan kami gak mau hidup dengan cuma-cuma, kami gak mau hidup seenaknya, tapi kami mau meresponi kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan dengan bersandar penuh, menyerahkan hidup kami dengan total kepada Tuhan, mempercayakannya. Dan kami juga mau terus memuji Engkau untuk setiap perbuatan-Mu yang dahsyat atas hidup setiap kami. Kami mau didapati Tuhan sebagai orang-orang yang berkenan, yang semakin hari hidupnya boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kondisi susah, sulit, kami mau terus mengimani dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.